Selamat hari Minggu, saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu kali ini masih kita lakukan secara online, oleh karena situasi pandemi yang masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online tidak mengurangi penghayatan akan perjumpaan kita dengan Tuhan, karena Tuhan hadir dimanapun untuk menyertai kita, termasuk juga di rumah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Nas panggilan ibadah kita pada hari ini dari Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita datang beribadah berhimpun menghadap kepada Allah, dan menaikkan puji-pujian untuk menyembahnya dengan penuh sukacita dalam ibadah ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu ku nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara yang terkasih,
Doa memang merupakan nafas hidup orang percaya. Tetapi tidak semua orang Kristen yang kemudian bertekun di dalam doa. Apalagi berdoa untuk memberi berkat bagi sesamanya. Kebanyakan doa yang kita panjatkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan biasanya berakhir dalam sebuah pembicaraan atau sekedar informasi saja. Bukan dilakukan dengan dilakukan atau secara tindakan. Saudara sekalian, sesungguhnya doa adalah salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan dan menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Apalagi di tengah keadaan yang kurang baik seperti ini, akibat melonjaknya penyebaran virus COVID-19. Sekarang, marilah kita bersama-sama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, karena seringkali kita gagal untuk hidup berbuah bagi sesama, termasuk memberi berkat bagi sesama kita. Di dalam doa, di dalam teladan, di dalam kata-kata dan perbuatan serta kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyatukan hati kita dengan berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami masih sering memikirkan, mengutamakan, dan menempatkan kepentingan kami di atas segala-galanya. Kami seringkali berlaku sesuka hati kami. Kami bahkan tidak peduli kepada sesama kami. Sehingga dampak dari keegoisan kami, perilaku hidup kami tidak memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaurilah kehidupan kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang baru dan hidup berbuah menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jika hidupku menyimpang dari
Saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang dengan jujur dan juga rendah hati mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan menyatakan berita anugerah kepadanya. Berita anugerah disampaikan dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-18, yang demikian bunyinya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu senantiasa ada dan bersama dengan kami. Di hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami anak-anak-Mu yang masih hidup di dalam dosa, membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan dan juga membuat kami memantapkan setiap langkah yang harus kami ambil. Karena kami butuh penerangan akan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Tuhan yang bersabda di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar bukan kehendak hamba, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul pada perikop ini, Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dalam mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli. Meskipun hari ini kita harus melakukan ibadah secara online kembali, namun itu tidak membuat kita letih atau membuat kita kecewa. Dengan online ini pun kita masih bersama-sama bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Saudara yang terkasih, doa merupakan sebuah cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kita pasti setuju dengan statement ini. Ya. Setiap orang memiliki cara yang unik untuk dapat berjumpa atau menjumpai Tuhan. Bahkan kalau boleh kita akui, di dalam setiap doa kita pasti juga terdapat bermacam-macam motivasi serta permintaan. Doa kita itu pasti memiliki yang namanya sebuah tujuan. Misalnya, ketika kita berdoa bagi teman kita yang sakit, pasti di dalam doa itu ada harapan atau ada tujuannya adalah supaya Tuhan menyembuhkan, supaya Tuhan memulihkan kembali teman kita. Doa itu penting bagi setiap orang beriman. Tetapi mengapa justru seringkali orang Kristen tidak memiliki yang namanya ketekunan di dalam berdoa? Sebuah fakta dan juga kalau boleh kita jujur, kadang doa kita masih bolong-bolong bukan? Kadang kalau kita doa ya seingatnya kita saja. Kalau lagi perlu, kalau lagi butuh, kita baru berdoa. Tapi ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan kelimpahan, apakah kita juga mengucap syukur kepada Tuhan? Atau mungkin di akhir-akhir ini ketika pandemi masih belum saja usai, ketika PPKM harus diperpanjang kembali, rasa-rasanya doa yang kita panjatkan serasa hampa, serasa kosong. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kenapa pandemi ini tidak kunjung usai? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Tuhan, banyak orang dari berbagai belahan dunia berdoa kepadamu, meminta Tuhan boleh menyudahi pandemi ini. Tetapi mengapa COVID-19 masih saja ada? Dari situ kemudian kita merasa letih, kita bosan. Atau mungkin kita kecewa karena kita tidak menemukan jawaban atas doa-doa kita. Atau bisa juga kita merasa bosan dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin memperlihatkan satu bagian ini, ya, bahwa saya mencatat ada 3 tipe doa yang biasa atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah vocal prayer. Biasanya ini yang sering kali kita lakukan.
Kita memejamkan mata kita, seperti kalau sekolah minggu ya, dilakukan ya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sambil umi oh Tuhan ya. Ini biasa yang kita lakukan, vocal prayer. Kita menggunakan kata-kata kita untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita rasakan, kita ungkapkan kepada Tuhan. Bahkan banyak di antara kita yang mempunyai karunia untuk berkata-kata. Melalui kata-kata di dalam doanya, memiliki sebuah kekuatan yang dapat meneguhkan orang yang kita doakan. Melalui kata-kata yang sederhana yang kita panjatkan. Namun di dalam kata-kata itu yang kita ucapkan tadi dibumbui dengan perasaan, dibumbui oleh iman yang benar-benar kita berikan kepada Tuhan secara utuh. Maka di dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang mampu meneguhkan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tipe doa meditatif. Nah, ini merupakan doa batin yang mengajak setiap kita merenungkan diri. Biasanya kita dibantu misalnya dengan bacaan kitab suci. Kita membaca bagian dalam Injil, kemudian kita masuk ke dalam bacaan itu. Kita hadir di dalam bacaan itu. Itu menjadi pokok doa kita. Atau mungkin lewat bantuan bacaan-bacaan yang menuntun doa kita. Bahkan akhir-akhir ini juga sering diajarkan doa meditatif berupa sadhana, yaitu doa yang mengajak kita memiliki kesadaran seutuhnya dari diri kita. Kita menyadari setiap anggota tubuh kita menyadari apa yang ada di sekeliling kita, dan kita mengucap syukur ketika kita bisa merasakan itu semua. Segala yang membuat kita kemudian merenung dan merefleksikan kembali, inilah doa meditatif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tipe doa ini adalah kontemplasi. Atau bisa disebut juga dengan doa di dalam keheningan. In silence. Di dalam keheningan, aku ada di hadapan Tuhan. Tuhan dapat melihat seluruh kehidupan kita. Dan aku dapat melihat Tuhan di dalam keheningan itu. Di dalam keheningan, aku merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam keheningan, aku merasakan Tuhan menjamahku secara pribadi. Bahkan biasanya doa kontemplasi itu dilakukan secara menyendiri. Menjauhi dari kerumunan, mencoba untuk memfokuskan diri, berdoa di tengah kondisi yang seperti itu. Di dalam suasana hening, ada sebuah perjumpaan di dalam Tuhan. Nah, itu tadi 3 tipe yang mungkin akhir-akhir ini sering kali kita dengar. Baik di dalam persekutuan doa, di dalam webinar ya, mengajak kita untuk secara kreatif mengolah dan mengelola cara kita berdoa. Nah, maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimana kehidupan doa kita di kala pandemi ini? Bila kita tadi setuju bahwa komunikasi dengan Sang Ilahi itu bisa diwujudkan di dalam doa, apakah di dalam doa itu kita benar-benar memberikan waktu kepada Tuhan dengan kita datang kepadanya, memberikan waktu di antara sela-sela 24 jam itu, memberikan sekitar 1 jam, 15 menit, atau mungkin 10 menit untuk berbicara dengan Tuhan. Atau apakah kita benar-benar
menikmati percakapan kita dengan Dia sang sumber kehidupan. Tak jarang orang merasa bahwa doanya kosong, doanya hampa. Itu berarti mungkin bisa jadi dia tidak bisa menikmati cara komunikasi dengan Tuhan. Atau justru sebaliknya, sebenarnya dia sedang menghadapi sesuatu yang di luar kemampuannya. Di mana ia tidak memahami kasih Allah yang begitu besar, sehingga seakan-akan doanya itu serasa kosong. Padahal sejatinya ia sedang jatuh di dalam kasih Allah yang begitu besar. Di tengah pandemi ini, apakah memang benar doa-doa yang kita panjatkan itu benar-benar membuat kita berdaya? Apakah doa yang kita panjatkan benar-benar datang dari kerinduan hati kita? Atau justru di tengah badai kehidupan ini kita kehilangan semua itu? Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita tenggelam di dalam pergumulan kita, di dalam lautan kehidupan yang memporak-porandakan kita. Sehingga doa hanya menjadi sebuah rutinitas saja yang kosong, kering, tanpa ada makna sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita di Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ke-21. Kita bisa mensaksikan bagaimana seorang Paulus berdoa di tengah kondisi yang tidak mudah. Di tengah pergumulan ketika ia harus dipenjarakan oleh bangsa Romawi. Akibat pengkabaran Injil yang ia lakukan. Di tengah situasi yang sulit, ia berdoa kepada Tuhan. Mari kita melihat teks kita. Terlebih kita akan menyoroti di bagian awal di ayat yang ke-14 dengan yang ayat ke-15. Dikatakan di sana bahwa Paulus bersujud di hadapan Tuhan. Paulus berdoa dengan posisi yang bersujud. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita berdoa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Mungkin ada yang nyaman dengan bersujud. Ada yang nyaman dengan berdiri. Atau mungkin ada yang nyaman dengan menari sambil melantunkan pujian-pujian. Atau bagi yang sakit, berdoa dengan berbaring di tempat tidur. Atau berdoa dengan duduk dan sikap yang tenang. Silahkan, semua posisi itu boleh saudara lakukan. Dengan cara apapun, carilah posisi yang nyaman, tetapi juga harus tahu situasi dan tempatnya. Tidak mungkin ya kita berdoa bagi orang sakit gitu ya. Kita joget gitu ya. Sedangkan misalnya di dalam saudara kita sedang mengalami kondisi yang kritis gitu ya. Kita puji-pujian sambil joget-joget. Nah, saya rasa itu juga cara berdoa yang kurang tepat gitu ya. Wah, ini malah ngejak guyon atau malah justru tidak bertindak seharusnya. Namun saudara, di balik kata sujud yang dilakukan Paulus ini, saya melihat bahwa di sini ada dua makna yang dimaksud dari bersujud yang ditulis dalam Efesus pasal yang ketiga ini ya. Sujud yang pertama itu bisa mengambil sebuah makna yaitu bertobat. Dan yang kedua yaitu bersujud dalam posisi berdoa. Nah, saudara yang terkasih, bagian sujud yang pertama ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana Paulus melakukan perjalanan ketika di Damsyik, di mana ia mengalami pertobatan. Di sana dikatakan terlebih di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 kalau saudara-saudari mau merujuk pada bagian itu. Di sana dikatakan bahwa Paulus tidak hanya bersujud, bahkan dikatakan ia tersungkur di hadapan Tuhan.
Di sana ia mendapatkan pengalaman pertobatan yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan, makanya ia bersujud. Itu makna yang pertama. Yang kedua, sujudnya ini merupakan posisi Paulus ketika ia berdoa di dalam penjara. Maka di dalam keterkungkungannya di dalam penjara, ia berserah kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Saya membayangkan tipe doa yang sedang dilakukan oleh Paulus itu adalah kontemplasi. Kenapa? Saya membayangkan kondisi penjara saat itu ya. Banyak ratap tangis. Di tempat yang mungkin tidak layak. Di dalam kesendirian itu. Paulus memanjatkan doanya. Ia melakukan doa kontemplasi. Ia mencoba melakukan hubungan dengan Allah. Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sujud tadi merupakan sebuah ungkapan dari yang namanya rasa hormat sekaligus syukur kepada Allah. Dan disitulah ia kemudian memberikan kita sebuah penekanan penting. Kita juga diminta untuk memberikan waktu berdoa secara khusus kepada Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah. Bahkan setelah kita berdoa, kita juga belajar untuk menanti dengan sabar jawaban atas setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ia memiliki kesadaran siapa dirinya dan bagaimana karya Allah yang boleh ada yang menguatkan Paulus di tengah penjara itu. Itulah bagian yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Adanya kesadaran diri, siapa saya yang rapuh tak berdaya membutuhkan pertolongan dari sang sumber kehidupan. Bagian yang kedua, saudara yang terkasih, ayat 16 sampai dengan ke-19b, kita bisa melihat di sini, ini merupakan isi doa dari Paulus. Di dalam bagian ini kita bisa menyaksikan merupakan pengalaman Paulus yang mengajak kepada setiap kita bahwa pengalaman rohani itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian tidak hanya dibatasi dari mungkin ketika kita menyatakan kebenaran firman, ketika kita memberikan sabda Tuhan, atau mungkin kita bersaksi terhadap hal-hal yang baik yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Tetapi pengalaman doa pribadi beserta cara Tuhan menjawab doa itu bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Doa ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi orang beriman. Terlebih Paulus menyadari di mana doa ini dituliskan kepada jemaat di Efesus. Mereka terlihat sedang di dalam ketakutan ketika melihat Paulus dipenjarakan. Di dalam kondisi seperti ini, Paulus justru mendoakan bagi kondisi jemaat di Efesus. Di dalam doanya, di dalam isi doanya, kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan doa ini ditujukan kepada orang-orang di Efesus dengan memakai ungkapan supaya Tuhan mampu menguatkan dan meneguhkan. Paulus juga berdoa supaya jemaat di Efesus mampu mengenali dan juga memahami. Dikatakan di ayat yang ke-16 sampai 19 ini, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, di tengah kondisi yang sulit, Paulus justru dapat melihat betapa kasih Allah itu sangat lebar, tinggi, dalam,
Yang artinya kasih itu begitu memenuhi kehidupan umat yang dikasihinya. Paulus ingin menegaskan bahwa keberlimpah ruahan dan kehebatan kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan manusia. Dan kita pun juga bisa memiliki pengalaman yang sama seperti yang Paulus dapatkan. Paulus berdoa supaya para pengikut Kristus mengalami kepenuhan. Kepenuhan akan apa? Kepenuhan akan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Bagaimana Allah berkarya atas kehidupan mereka. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi tidak takut, tidak ragu. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya membuat kita yakin atas pemeliharaan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita memiliki yang namanya rasa nyaman, tenang, dan damai. Saudara yang terkasih, di bagian terakhir dari bacaan kita, terlebih di ayat 20 sampai dengan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagian ini merupakan doksologi atau artinya doa memuliakan Allah. Di dalam tradisi doa kala itu biasanya memuliakan Allah itu biasanya diberikan pada akhir ketika seseorang menulis surat atau ketika ia berdoa. Namun dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa doa yang diberikan Paulus ini diakhiri dengan doksologi. Ini menandakan bahwa Paulus saat itu sedang didorong yang namanya sebuah perasaan yang kuat tentang Allah. Yang menunjukkan bahwa iman Paulus ini sedang dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa Allah sungguh mampu bertindak lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dari doksologi ini kita memahami bahwa God is bigger than us. God power is bigger than us. Ia jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana-rencana yang kita miliki. Kita diminta untuk menyadari betul akan rencana-rencana Tuhan ini. Mungkin ketika kita berdoa, tidak ada jawaban apapun. Jangan kemudian menganggap bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa saudara. Namun mengapa kita tidak melihat bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar yang sudah diberikan kepada setiap kita. Tapi memang tidak mudah untuk kita menemukan atau melihat rencana Tuhan ini. Bila kita tidak memiliki yang namanya relasi dengan Dia, Sang Sumber kehidupan. Saudara, mari kita lihat kembali kehidupan doa kita selama masa pandemi ini. Sudahkah kita memiliki waktu dan menikmati waktu kita bersama dengan Tuhan secara lebih? Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, aku sudah terlambat. Selama ini aku sudah jauh meninggalkan Engkau. Aku tidak lagi berdoa kepadamu. Aku kecewa kepadamu. Apakah masih ada pengharapan untuk aku diterima kembali Tuhan? Di dalam surat Efesus ini, Paulus menegaskan kembali bahwa Paulus yang seorang murid Tuhan, bahkan dikatakan ia adalah orang yang bebal. Ketika kita melihat dulu, ia menghujat Allah, ia mengusir, ia melakukan kekerasan kepada para pengikut Kristus. Namun ia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ia beroleh kekuatan dan juga keberanian. Bahkan kini di dalam penjara pun ia masih mampu
menyatakan karya Allah. Bahwa kasih karunia Allah sungguh begitu nyata bagi setiap orang yang percaya. Dan itulah pesan Paulus kepada kita saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita berdoa kembali kepada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kehidupan ini berat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan mendengar saudara. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ia tidak bakal menutup telinganya karena ia selalu menyediakan telinga bagi kita. Saudara yang terkasih, seringkali kita kurang menyalami kasih karunia Allah. Bahkan kita terlebih larut di dalam badai sehingga kita tidak memberikan ruang bagi Allah untuk berkarya. Doa Paulus mengingatkan kepada kita bahwa doa bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, namun doa bisa menjadi sebuah perwujudan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Di dalam doa kita mampu meneguhkan orang lain. Di dalam doa kita dapat menguatkan orang yang kita doakan. Tuhan sudah taruh karunia itu di dalam setiap kita. Dan setiap kita kini diminta untuk menyadari dengan betul, mengupayakan dengan sungguh akan karunia ini. Milikilah sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bangunlah relasi, bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama lewat doa-doa kita. Doa yang didasari dengan iman sungguh memiliki kekuasaan, memiliki kuasa yang dapat meneguhkan. Kita diutus Tuhan untuk hadir di dunia, sekaligus memulihkan dunia. Kini kita dipanggil untuk menyatakan karyanya. Mulailah berdoa, kembalilah kepada Tuhan. Sadarilah kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita membawakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu tercurah bagi kami. Bahkan dalam badai yang hebat ini, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu pada setiap kami. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa berharap hanya pada-Mu saja Tuhan. Kami tahu bahwa kami seringkali lupa untuk menjalin relasi dengan Engkau saat badai ini melanda. Kami jauh dari Engkau, sehingga kami merasa sendiri. Terima kasih Tuhan, bila Engkau boleh mengingatkan kami atas setiap kekurangan kami ini. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami yang belajar, yang mungkin yang saat ini didampingi oleh orang tua di dalam sekolah daring. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat dalam tanggung jawab mereka belajar, menghasilkan yang terbaik, serta mempersiapkan masa depan mereka mulai dari sekarang. Kami juga berdoa
bagi semua yang bekerja. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan juga semangat yang baru ketika kami harus berada di dalam kondisi PPKM. Kiranya segala yang dapat kami lakukan, usaha serta karya kami, semua ini datang dari hikmat pada Tuhan saja. Sehingga kami dapat berpikir secara kreatif dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Sehingga kami menjadi kepenuhan berkat dan kami dapat menjadi berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap inspirasi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh karena pandemi ini, terutama di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, hingga di usia lanjutnya ini mereka dapat terus berpengharapan kepada Tuhan. Doa yang mereka naikkan bagi anak cucu-cucu Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa mereka. Dan Tuhanlah yang memberkati seluruh keluarga besarnya. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan di setiap keluarga. Anggota-anggota keluarga yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Atau mungkin yang sedang menjalani isolasi mandiri. Atau yang sudah mengalami lanjut usia. Bapa, kiranya Engkau menguatkan mereka di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang menolong agar mereka semakin dikuatkan dan dapat pulih kembali. Kiranya Tuhan mereka dapat melawan virus corona ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, kami berdoa kiranya waktu istirahat, makanan dan minuman, obat-obatan, vitamin dan segala sesuatu yang dikonsumsinya dapat menjadi sarana pertolongan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan ini. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan bagi setiap mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Kuatkanlah tubuhnya dan biarlah imun tubuhnya bisa melawan virus ini. Begitu juga dengan keluarga yang mendampinginya. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk segala tindakan yang diperlukan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, kami seutuhnya berserah dan kami memohon berkat bagi gereja milik Tuhan GKI Sangkeras Solo. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan, Tuhan sendiri yang membangun kedewasaan rohani kami, dan kami dimampukan untuk menjadi berkat serta damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kami di dalam pelayanan. Berikan kami hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, di mana kami melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat. Tuhan, ampunilah kami ketika kami belum melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami bila kami belum menjalankan protokol kesehatan. Kami belum menjalankan adaptasi kebiasaan baru ketika masih di tengah masa pandemi ini, bahkan ketika COVID ini meningkat. Tuhan, kami mohon ampunan daripada-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka mampu memberikan keputusan dan tindakan yang tepat dalam menangani pandemi ini. Pakailah kami Tuhan, supaya kami dapat berperan dalam segala bidang bagi peningkatan pembangunan bangsa ini. Inilah pokok doa kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami berserah dan memohon kepada-Mu. Kami juga ingin berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah.
cobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah masa sulit ini, kami tetap bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati dan pakailah persembahan kami menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan karya dan kasih Tuhan bagi sesama di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam masa PPKM darurat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangka luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan selalu hidup percaya dan meresponi kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga kata dan tindakan hidup kita senantiasa menjadi saluran berkat yang memancarkan terang kasih Tuhan bagi sesama kita di tengah dunia ini.
Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Untuk itu, jadilah sahabat Kristus yang memberkati sesamamu. Kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus di setiap langkah kehidupanmu. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya alam dan segala ciptaan Tuhan yang engkau lihat mendorong kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kiranya firman yang menyapa kita mengubah cara pandang kita untuk melihat kehidupan. Kiranya setiap perjumpaan dengan orang lain menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian melewati badai kehidupan ini. Dan Allah yang adalah sumber kekuatan, cinta kasih, senantiasa memberkati dan memampukan kita dari kini hingga selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah usai. Dan kinilah saatnya kita masuki kehidupan kita sesungguhnya. Nyatakanlah firman di dalam setiap kehidupan, setiap kata dan perbuatan kita. Tetaplah semangat di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
nafsu kekal.